10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Mendirikan 5 kali sholat pada waktunya, menunaikan zakat wajib, berpuasa pada bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah, dan berjihad di jalan Allah. Aku bertanya, wahai Rasulullah, kami mampu melakukan semuanya, kecuali 2. Yang pertama adalah zakat. Demi Allah, aku hanya memiliki kurang dari 10 ekor unta yang menjadi sumber susu dan menjadi kendaraan bagi keluargaku. Adapun soal jihad, sesungguhnya aku ini seorang penakut dan banyak orang berkata bahwa barang siapa melarikan diri dari medan perang berarti pulang dan membawa murka Allah. Aku khawatir ketika aku ikut perang tiba-tiba merasa gentar sehingga melarikan diri dan kembali dengan membawa murka Allah. Rasulullah mengepalkan tangan dan mengguncang-guncangkannya serta bersabda, wahai Bashir, tidak bersedekah dan tidak berjihad. Lalu dengan apa engkau akan masuk surga? Aku menjawab, wahai Rasulullah, ulurkanlah tangan Anda agar aku bisa berbaiat kepada Allah. Rasulullah mengulurkan tangannya, kemudian aku pun berbaiat kepada beliau atas semua kewajiban tersebut. Demikian dituturkan dalam Kanz al-Ummal. Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang menceritakan ada 11 orang lelaki dalam baiat Aqabah pertama. Kami berbaiat kepada Rasulullah SAW serta baiat perempuan sebelum perang diwajibkan kepada kami. Kami berbaiat kepada beliau untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak melakukan perbuatan keji dengan tangan dan kaki kami, tidak membunuh anak, dan tidak mendurhakai beliau dalam urusan kebaikan. Barang siapa menepati janji ini, ia mendapatkan surga. Dan barang siapa mengurangi, urusannya tergantung pada Allah. Jika menghendaki, dia bisa menyiksanya, dan jika menghendaki, dia bisa pula mengampuninya. Kemudian mereka bubar untuk kembali lagi setahun dari baiat tersebut. Demikian dijelaskan dalam Al-Kanzu. Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim sebagaimana dalam Al-Bidayah. Ya, baik ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi pertama kita sudah masuk bab yang kedua ini ya. Tidak terasa. Jadi kalau bab pertama kemarin itu adalah bab dakwah ya. Nah, sekarang kita masuk di bab kedua. Jadi bab kedua ini membahas tentang baiat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, baiat itu sendiri apa sih artinya? Jadi baiat itu Bapak Ibu sekalian itu dari kata yabiu, jadi ba'a yabiu, bai'an ya, bai'atan. Jadi bai'ah itu artinya jual beli sebenarnya. Jadi bai'at itu artinya jual beli sebenarnya. Nah, oleh karena itu istilah bai'at ini itu kemudian digunakan untuk menjelaskan kepada kita terkait dengan sumpah atau komitmen atau kesetiaan, kemudian istilah yang dipakai. Tapi sebenarnya secara bahasa bai'at itu artinya adalah jual beli. Nah, terus mungkin ada pertanyaan. Jadi mengapa Allah dan Rasulnya menggunakan kata bai'at yang asalnya jual beli? Untuk digunakan bagi orang mukmin agar orang mukmin itu memberikan komitmen gitu. Ya. Nah, jadi ini nanti jawabannya ada di dalam Al-Qur'an ya. Jadi coba perhatikan di dalam Al-Qur'an itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha ashtara minal mu'minina ya.
anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Itu dalam surat At-Taubah ayat 111. Jadi dalam surat At-Taubah ayat 111 itu Allah menggunakan kata innallaha ashtara. Jadi baiat itu dari kata ba'a yabi'u bai'an yang artinya kadang-kadang juga bermakna ishtara, membeli. Nah, di dalam surat At-Taubah ayat 111 Allah itu menggunakan kalimat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum ya bi anna lahumul jannah. Jadi Allah itu sudah melakukan jual beli. Nah, di sini kalimatnya Allah menggunakan kalimat innallaha ashtara. Allah sudah melakukan jual beli gitu. Jual beli atau Allah itu sudah membeli. Ya, membeli dari siapa? Minal mu'minin, dari orang-orang mukmin. Apa yang dibeli? Ya, anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, harta mereka. Terus dengan apa Allah membelinya? Bi anna lahumul jannah, yaitu dibeli oleh Allah dengan apa? Dengan surga. Nah, di dalam surat At-Taubah ayat 111 ini Allah menggunakan kata ishtara. Nah, apa maksudnya ketika Allah menyatakan Allah telah melakukan jual beli dengan orang mukmin? Jadi ini maknanya adalah orang mukmin itu ketika dia sudah melakukan transaksi dengan Allah, jadi hidup kita ini kan ibaratnya kita lakukan seperti layaknya orang jual beli. Jadi siapa yang taat kepada Allah itu artinya berarti dia sedang melakukan transaksi jual beli dengan Allah. Makanya baiat tadi digunakan. Jadi baiat itu makna bahasanya tadi artinya adalah jual beli. Jadi ketika orang mukmin melakukan baiat, nah nanti di situ dijelaskan ya, baiat kepada Rasulullah maupun baiat kepada khalifah itu artinya secara harfiah itu mereka sedang melakukan jual beli. Nah tentu jual belinya bukan dengan manusia tapi jual belinya dengan Allah. Perantaranya tentu manusia. Nah kemudian apa yang dia jual? Yang dia jual tadi itu dirinya, yang dia jual itu hartanya. Terus ada apa di balik jual beli itu? Itu sebagai bukti ketaatan mereka. Nah, jadi karena itu hidup itu sebenarnya begitu. Ya, jadi hidup itu sebenarnya adalah kita sedang melakukan jual beli dengan Allah. Nah, makanya di situ tadi disebut dengan baiat. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa kok Allah menggunakan kata baiat, Rasulullah menggunakan baiat? Iya, karena pada dasarnya orang yang melakukan baiat itu dia sebenarnya sedang melakukan transaksi. Ya, ketika dia menyatakan sumpah setia, dia menyatakan komitmennya, itu dia sebenarnya sedang melakukan transaksi. Transaksi dengan siapa? Transaksi dengan Allah. Gitu. Ya, transaksi dengan Allah. Nah ini poinnya yang harus kita pahami. Nah oleh karena itu di dalam bab ini, ya ketika digunakan kata baiat itu pertama kali yang harus kita pahami itu. Nah baiat itu kemudian nanti sebagai bentuk sumpah setia atau transaksi orang mukmin tadi itu. Nah, di sini nanti ada baiat untuk masuk Islam. Ya. Jadi baiat untuk masuk Islam. Nah, baiat untuk masuk Islam itu terjadi kalau kita perhatikan di sini dalam riwayat yang pertama itu seperti riwayat Imam Ahmad tadi disebutkan ya dari Abdullah bin Utsman bin Khaitham ya juga Muhammad bin Al-Aswad ibn Khalaf ya dari ayahnya Aswad. Nah, jadi pada saat penaklukan kota Mekah, dari kota Mekah ditaklukkan, itu kan status orang-orang Quraisy pada saat itu mereka kan belum masuk Islam. Jadi mereka belum masuk Islam. Nah, karena itu ketika mereka belum masuk Islam tadi, pilihannya itu cuma dua. Ya, mau masuk Islam atau mati itu aja.
Nah, akhirnya mereka memilih masuk Islam. Nah, ketika mereka memilih masuk Islam, maka mereka diminta untuk menyatakan baiat. Jadi ini yang disebutkan tadi, ya baiatnya itu berarti baiat untuk masuk Islam, ya baiat untuk masuk Islam. Nah, di sini disebutkan bahwa Rasulullah SAW membaiat mereka untuk beriman pada Allah, bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Itu baiatnya. Nah, baiat seperti ini adalah baiat dalam pengertian mereka bersumpah setia atau mereka melakukan transaksi dengan Allah untuk menyatakan dirinya masuk Islam, hanya menyembah Allah, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan, ya, sebagai hamba dan utusan Allah. Nah, itu baiat yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini sebenarnya juga ada nanti pengertian baiat yang lain, ya. Di poin yang kedua itu adalah baiat untuk melaksanakan amalan Islam. Nah, kalau kita membaca riwayat ini, ya, jadi kalau kita membaca riwayat ini, di sini juga disebutkan, jadi itu riwayat yang disebutkan oleh Bashir, ya. Aku mendatangi Rasulullah untuk berbaiat pada baginda. Aku bertanya, untuk apa engkau membaiatku, Rasulullah? Nah, Rasulullah kemudian mengulurkan tangan sembari menjawab. Ya. Nah, di sini disebutkan engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ya, yang tidak ada sekutu baginya, bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Nah, artinya baiat di sini juga baiat masuk Islam sebenarnya. Hendaklah engkau mendirikan 5 kali sholat pada waktunya, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah, dan bekerja di jalan Allah. Jadi baiatnya di sini juga baiat selain masuk Islam, itu adalah baiat untuk melaksanakan rukun, ya, melaksanakan rukun. Artinya kewajiban-kewajiban pokok, ya, sholat, zakat, puasa, haji, ditambah dengan jihad. Ya. Berarti sebenarnya baiatnya di sini adalah baiat Islam, untuk Islam. Kemudian di alinea berikutnya itu juga dijelaskan di situ. Ya Rasulullah, kami mampu melakukan semuanya kecuali 2 katanya. Ya, yang pertama itu zakat. Ya. Alasannya adalah karena beliau itu hanya memiliki 10 ekor unta yang menjadi sumber susu, menjadi kendaraan bagi keluarga. Ya. Kemudian yang kedua itu soal jihad, karena beliau itu merasa sebagai penakut. Jadi khawatir nanti kalau jihad kemudian beliau itu sebagai penakut, maka nanti melarikan diri dari medan jihad itu kan dosa besar, nggak boleh, ya, dan Allah murka. Nah, daripada begitu mending nggak usah, kata beliau itu. Nah, maka kemudian Rasulullah mengatakan lagi lah, kalau kamu itu, wahai Basir, ya, kamu tidak mau zakat, tidak mau berjihad, terus kamu mau masuk surga pakai apa? Ya kan? Wong zakat sama jihad itu pintunya masuk surga kok. Lah terus kamu. Nah, jadi dari sini kita bisa memahaminya. Berarti orang ketika menyatakan dirinya masuk Islam tadi, itu diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan rukun yang lain, bukan hanya Islam KTP gitu. Ya, coba bayangkan orang itu. Nah, ini kan pertanyaan dan jawaban menarik dari Rasulullah, ya. Jadi hari ini kadang-kadang orang itu menjelaskan Islam seenaknya juga gitu. Nggak apa-apa lah gitu. Apa namanya? Nggak sholat, nggak apa-apa, nggak ini, nggak itu, nggak itu. Nah, yang penting kan masih ada iman. Padahal dalam konteks ini iman saja itu nggak cukup. Buktinya apa? Tadi sahabat itu selain bersyahadat, ya, menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba dan utusan Allah. Lalu kemudian ditambah, ya, kewajiban, ya, sholat, zakat, puasa, haji, jihad tadi itu. Nah, dia katakan yang lain bisa kecuali 2, zakat dan jihad. Ya, zakat karena terkait dengan harta, di mana dia hanya memiliki 10 ekor unta, itu pun dipakai. Yang kedua itu jihad. Nah, jawaban Rasulullah yang menarik tadi. Jadi ketika Rasulullah SAW menyatakan, lah kamu itu mau masuk surga, tapi suruh jihad nggak mau atau nggak berani.
Disuruh zakat nggak mau, alasannya ini dan itu. Terus mau masuk surga pakai apa? Nah ini yang kalimat ini menarik. Jadi ternyata memang surga itu harganya ya mahal. Ya surga itu harganya mahal. Jadi jangan membayangkan kita masuk surga dengan bayaran yang murah. Ya. Jadi kalau orang itu paham bahwa surga itu harganya mahal, maka dia akan ngoyo hidup di dunia ini. Ngoyo bukan untuk dunia, tapi ngoyo ya bekerja keras untuk mengumpulkan bayaran supaya bisa dipakai untuk bayar masuk surga tadi. Tiketnya itu mahal. Ini ya, tiketnya itu mahal. Jadi tiket untuk masuk surga itu nggak murah, mahal. Nah, jadi tadi yang digambarkan di sini. Makanya ya kita harus bersyukur kalau kita misalnya bisa membayar tiket yang mahal tadi untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan membayangkan dengan harga murah kita bisa masuk surga ya. Nah. Kemudian di situ ya disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah kemudian mengulurkan tangannya, ya, kemudian akhirnya Bashir tadi itu berbaiat kepada Rasulullah, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini yang digambarkan. Nah, inilah yang kemudian terjadi pada baiat Aqabah pertama. Nah, baiat Aqabah pertama itu sebenarnya baiat masuk Islam juga. Jadi kami berbaiat ya seperti baiat perempuan sebelum perang diwajibkan pada kami. Itu ada 11 laki-laki ya dalam baiat itu. Kemudian kami berbaiat pada baginda tidak menyekutukan Allah dengan apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak melakukan perbuatan keji, ya, dengan tangan dan kaki kami tidak membunuh anak, ya, tidak mendurhakai baginda dalam urusan kebaikan, ya, dan seterusnya. Jadi ini semuanya sebenarnya adalah baiat terkait dengan baiat Islam. Nah nanti berikutnya itu adalah baiat untuk memberikan kekuasaan atau nusroh. Nah itu baiat berikutnya. Jadi intinya poin yang kedua ini sebenarnya masih terkait dengan baiat untuk masuk Islam. Nah, kenapa kok dia dipisah? Karena kalau yang pertama tadi murni konteksnya dengan syahadat, itu dalam konteks pertama. Kemudian dalam konteks riwayat yang kedua tadi, riwayat yang kedua itu sebenarnya justru jauh sebelum Fatu Mekah, yaitu pada saat baiat Aqabah yang pertama. Baiat Aqabah yang pertama itu ketika Nabi masih di Makkah, sebelum hijrah ke Madinah. Sementara jarak antara baiat Aqabah pertama dengan hijrah dengan Fatu Mekah itu, kalau Fatu Mekah kan tahun ke-8 ya. Nah, kemudian Rasulullah itu mendapatkan baiat katakanlah tahun ke-12 ya. Karena nanti tahun ke-13 itu Rasulullah SAW mendapatkan baiat Aqabah yang kedua, itu baiat kekuasaan. Nah, berarti kan kira-kira 10 tahun jaraknya ya, antara baiat Aqabah pertama, yaitu baiat untuk menyatakan keislaman dan ketaatan tadi, dan baiat dan Fatu Mekah tadi. Nah, jadi di sini yang harus kita pahami, masalahnya bukan di timing, ya, masalahnya bukan di waktunya, tapi masalahnya itu adalah objeknya. Jadi kalau pada saat baiat Aqabah yang pertama itu objeknya adalah orang-orang Ansor yang mereka belum masuk Islam, kemudian mereka berhaji dan ketemu Rasulullah, terus di situ mereka pertama kali masuk Islam, lalu baiat untuk Fatu Mekah. Dalam konteks Fatu Mekah tadi memang orang-orang Quraisy ketika itu juga belum masuk Islam, sehingga akhirnya diislamkan dulu oleh Rasulullah. Nah, kemudian baiat Aqabah yang pertama tadi itu selain baiat masuk Islam, itu juga ada baiat untuk menjalankan Islam, ya, seperti tadi ya, sholat, kemudian puasa, zakat, haji, jihad. Ya. Nah, ditambahkan di dalam baiat Aqabah yang pertama tadi itu termasuk tidak berzina. Jadi di dalam konteks baiat ini ada banyak perkara yang tidak termasuk rukun, tapi dinyatakan. Berzina, kemudian mencuri, minum khamr, ya, membunuh, itu kan bukan rukun. Tapi ini perkara yang mereka
nyatakan sebagai bentuk sumpah setia mereka, ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya, maka itu mereka tinggal tanpa melihat ini rukun atau tidak. Ya, jelas ya, Bapak sekalian. Nah itu poinnya ya. Silakan dilanjutkan. Baiat untuk memberi pertolongan. Ahmad meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, tuturnya, Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 10 tahun. Beliau telah mendatangi banyak orang di tempat tinggal mereka, Uqath, Mujannah, dan Muwasim. Apabila tiba musim haji, beliau menawarkan, siapa yang mau berbagi tempat tinggal denganku? Siapa yang bersedia menolongku untuk menyampaikan risalah Tuhanku, dan ia mendapat surga. Namun Rasulullah tidak menemukan seorang pun yang mau memberinya tempat tinggal atau pertolongan. Bahkan seorang lelaki yang berangkat dari zaman dan Mudar, kemudian demikian yang dikatakan oleh perawi, didatangi oleh kerabatnya dan diperingatkan, berhati-hatilah terhadap lelaki itu, jangan sampai terjatuh ke dalam keburukan gara-gara dirinya. Beliau tidak putus berdakwah di antara kafilah mereka, dan mereka justru menuding-nuding beliau, sampai akhirnya Allah mengirim kami dari Yastrib. Kami memberi beliau tempat tinggal dan mempercayai beliau. Kaum lelaki dari kalangan kami keluar menemui beliau dan beriman kepada beliau, kemudian beliau membacakan Al-Quran kepada mereka. Setelah itu, mereka kembali kepada keluarganya, dan keluarganya pun masuk Islam karena mereka. Hingga akhirnya seluruh penghuni rumah Ansor memeluk Islam dan menampakkan keislamannya. Kami pun bermusyawarah dan berkata, sampai kapan kita membiarkan Rasulullah SAW berkeliling, lalu diusir dan diteror di antara gunung-gunung Mekah? Maka pergilah 70 orang lelaki di antara kami menemui Rasulullah dan menjumpai beliau di Mawasim. Kami membuat janji untuk bertemu dengan beliau di Bukit Aqobah. Kami datang seorang demi seorang sampai seluruhnya berkumpul di sana. Kami pun bertanya, Rasulullah, untuk hal apa engkau membayat kami? Beliau menjawab, untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, untuk berbicara karena Allah dan tidak takut akan celaan orang yang mencela, untuk menolong dan melindungi aku apabila sudah sampai di tempat kalian, seperti kalian menjaga diri sendiri, istri, dan anak kalian, dan kalian akan mendapatkan surga. Sesudah itu, kami menghampiri Rasulullah. As'ad bin Zurarah memegang tangan beliau untuk berbaiat. Ia adalah yang paling muda di antara kami. Dalam riwayat Baihaqi disebutkan ia adalah yang paling muda di antara 70 orang itu, kecuali aku. As'ad berseru, sebentar, wahai Yastrib, tidaklah kita menemui beliau kecuali karena kita tahu bahwa beliau adalah utusan Allah. Mengeluarkan beliau dari sini pada hari ini sama artinya dengan mengumumkan permusuhan terhadap seluruh orang Arab. Pada gilirannya, itu akan menewaskan orang terbaik kalian dan membuat kalian terancam pedang. Jika kalian sanggup bersabar menghadapi semua itu, bawalah Rasulullah, dan pahala kalian akan ditanggung Allah. Namun jika kalian mengkhawatirkan diri sendiri, tinggalkanlah saja beliau dan jelaskanlah kepadanya hal ini, yang demikian itu lebih beralasan bagimu di sisi Allah. Mereka menjawab, minggirlah As'ad, demi Allah, kami tidak akan meninggalkan baiat ini dan tidak akan membatalkannya selama-lamanya. Maka kami berdiri di depan Rasulullah dan berbaiat kepada beliau. Beliau mengambil janji dari kami dan menetapkan syaratnya. Untuk semua itu, beliau menjanjikan surga bagi kami. At-Tabrani meriwayatkan dari Urwah secara mursal. Ia mengisahkan bahwa orang pertama yang membayar Rasulullah SAW adalah Abul Haitsam bin Tayyihan radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah, sesungguhnya kami dan mereka terikat sejumlah kesepakatan dan barangkali kami terpaksa memutus ikatan itu. Apakah kelak Anda akan kembali kepada kaummu? Padahal kami terlanjur memutus ikatan itu dan memerangi mereka. Rasulullah tersenyum, kemudian bersabda, darah kalian adalah darahku, kehancuran kalian adalah kehancuranku. Setelah mendengar jawaban Rasulullah,
Abu Al-Haisam berbalik kepada kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, ini adalah Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa beliau adalah orang yang benar. Pada hari ini, beliau berada dalam lindungan dan keamanan Allah, juga berada di antara keluarga dan kerabatnya. Maka sadarilah bahwa jika kalian membawa beliau, seluruh Arab akan bahu-membahu menyerang kalian. Oleh karena itu, kalau kalian rela berperang di jalan Allah, kehilangan harta benda dan anak, ajaklah Rasulullah ke negeri kalian, karena beliau memang benar-benar utusan Allah. Akan tetapi, kalau kalian takut hina, maka dari sekarang sajalah tinggalkanlah beliau." Mereka menjawab, "Kami menerima apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya, dan kami berikan jiwa kami yang kau minta, wahai Rasulullah. Maka jangan halangi kami, Abul Haitham, biarkan kami berbaiat kepada Rasulullah SAW." Abul Haitham menjawab, "Akulah orang pertama yang akan berbaiat." Kemudian mereka secara bergantian menyatakan baiatnya. Ya, baik ya. Jadi ini adalah baiat untuk nusroh ya, baiat untuk memberikan pertolongan. Nah, tadi kita sudah sampaikan baiat pertama adalah baiat masuk Islam pada saat Fathu Mekah. Kemudian baiat kedua bukan hanya baiat masuk Islam, tapi untuk mengamalkan Islam. Tapi sebenarnya itu masih dalam konteks baiat untuk Islam. Yang ketiga ini adalah bagian tentang baiat untuk memberikan nusroh, ya, wal man'ah. Nah, ini yang sebenarnya masuk dalam kategori baiat dalam konteks untuk memberikan kekuasaan, ya. Nah, baiat yang ketiga ini, ya, dalam konteks bab ya, maksudnya baiat yang ketiga ini yang kita bahas ini, di sini disebutkan Rasulullah tinggal di Mekah selama 10 tahun. Beliau mendatangi banyak orang di tempat tinggal mereka, ya, seperti Uqad, Majanah, ya, Mawasim. Nah, ketika tiba musim haji, Baginda menawarkan, "Siapa yang mau berbagi tempat tinggal denganku, siapa yang bersedia menolongku untuk menyampaikan tujuanku dan mendapatkan surga." Ini dakwah Rasulullah yang Baginda lakukan pada tahun ke-10. Tahun ke-10 itu adalah tahun setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Tahun ke-10 itu adalah tahun setelah wafatnya Abu Thalib, paman Rasulullah. Jadi ini memang tahun yang disebut dengan Amul Huzn. Jadi tahun duka cita. Jadi di mana Rasulullah SAW ketika itu memang menghadapi ujian yang tidak ringan. Tahun kesedihan. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah ketika pamannya tidak ada, ketika Ibunda Khadijah tidak ada, beliau mencari dukungan dakwah. Itu yang disebut dengan talabun nusrah. Ya, dukungan dakwah. Ini riwayat yang tadi disebutkan oleh Imam Ahmad itu. Nah, Rasulullah tidak menemukan orang yang memberikannya tempat tinggal atau pertolongan, bahkan seorang laki-laki berangkat dari Yaman atau Mudhar, ya, didatangi oleh kerabatnya dan diperingatkan agar hati-hati terhadap Rasulullah. Jangan sampai terjatuh ke dalam keburukan gara-gara Rasulullah. Nah, ini peringatan yang diberikan oleh suku Mudhar, ya. Nah, ini. Tapi Rasulullah tidak putus berdakwah di antara kafilah-kafilah tadi, ya, mereka-mereka yang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, ya. Itu Rasulullah nggak putus-putus untuk mengontak mereka. Nah, di sini disebutkan sampai akhirnya Allah mengirimkan kami dari Yasrib. Nah, kami memberi Baginda tempat tinggal dan mempercayai Baginda. Kaum laki-laki dari kalangan kami keluar menemui Baginda dan beriman. Ya, ini setelah peristiwa baiat yang pertama, ya, yang tadi disebutkan tadi itu, yaitu baiat orang-orang Yasrib tadi untuk beriman dan mereka diperintahkan untuk menjalankan sholat, puasa, kemudian zakat, haji, dan jihad. Nah, kemudian setelah itu mereka kembali ke keluarganya dan keluarganya pun masuk Islam. Hingga akhirnya seluruh penghuni rumah Ansor memeluk Islam dan menampakkan keislamannya. Nah, ini kisah tentang baiat Aqabah yang pertama, kemudian baiat Aqabah yang kedua. Ya.
Jadi kami pun bermusyawarah dan katakan, sampai kapan kita akan membiarkan Rasulullah berkeliling lalu diusarin teror di antara gunung-gunung Mekah. Ini kata mereka. Nah, ini sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Maka pergilah 70 orang laki-laki di antara kami menemui Rasulullah, menjumpai baginda di Mawasim. Mawasim itu musim haji. Ya. Kami jadi Mawasim ini musim haji sebenarnya. Jamak dari mausim ya. Kami membuat janji untuk bertemu dengan baginda di Bukit Aqabah. Kami datang seorang laki-laki sampai seluruhnya berkumpul di sana. Ya, kami bertanya, ya Rasulullah, untuk hal apa engkau membuat kami? Nah, di sini Rasulullah menjelaskan untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, berbicara karena Allah ya tidak takut akan celaan orang mencela, untuk menolong melindungi aku apabila sudah sampai tempat kalian. Ya, seperti kalian menjaga diri, istri dan anak kalian, dan kalian akan mendapatkan surga. Nah, baiat yang ini poinnya tadi itu terkait dengan baiat man'ah wan nusra atau nusra wal man'ah. Nah, inilah baiat yang disebut dengan baiat untuk bukan hanya sumpah setia, tetapi baiat ini memberikan kekuasaan kepada Nabi. Itu tadi kalimatnya. Nah, sejak saat itu baginda Rasulullah SAW menjadi pemimpin mereka, ya, menjadi pemimpin mereka. Jadi kalau misalnya kita lihat dari ini orang-orang kafir begitu takut ya dengan kembalinya khilafah misalnya, itu karena nanti dalam riwayat yang lain ya. Jadi ketika Rasulullah sudah melakukan baiat Aqabah yang kedua ya di Bukit Aqabah. Jadi kenapa disebut baiat Aqabah? Karena dilaksanakan di Bukit Aqabah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu haji ya, setelah melempar jumrah itu nanti di sebelah, kalau kembali ke Mina ya, dari Jamarat itu sebelah kiri itu ada masjid tua, bentuknya kotak ya. Di situ ada prasastinya yang kemudian di situ tertulis bahwa masjid ini dibangun oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Itu khalifah pada zaman Abbasiyah. Ya. Lalu masjid itu adalah Masjid Baiat namanya. Kenapa disebut Masjid Baiat? Karena di tempat itulah Rasulullah melakukan baiat kepada orang Yasrib. Ya, baik itu baiat Aqabah yang pertama maupun baiat Aqabah yang kedua. Nah, di tempat itu. Ya, makanya disebut Masjid Baiat. Ya. Nah, jadi di tempat itu tadi kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka itu. Jadi Rasulullah meminta mereka untuk menolong Nabi, dan Rasulullah ketika itu setelah mendapatkan kekuasaan dari orang-orang Yasrib, berarti Rasulullah menjadi kepala negara mereka. Nah, ini. Nah, sesudah kami menghampiri Rasulullah, As'ad bin Zurarah memegang tangan baginda untuk berbaiat. Ya, ia adalah yang paling muda di antara kami. Dalam riwayat Baihaqi ya disebutkan, ia adalah paling muda antara 70 orang itu kecuali aku. Ya, aku yang dimaksud di sini di dalam riwayat tadi itu ya itu adalah di sini nggak disebutkan ya. Jadi As'ad bin Zurarah ya, itu selain As'ad bin Zurarah tadi kalimatnya. Jabir ya. Nah, itu riwayat Jabir itu. Jadi itu berarti Jabir yang menyatakan. Nah, kemudian As'ad bin Zurarah itu mengatakan, sebentar ya, sebentar wahai orang-orang Yasrib. Tidakkah kita menemui baginda kecuali karena kita tahu baginda ini utusan Allah? Itu untuk meyakinkan mereka. Mengeluarkan baginda dari sini pada hari ini sama artinya dengan mengumumkan permusuhan terhadap seluruh orang Arab. Maksudnya ini disampaikan oleh As'ad bin Zurarah supaya mereka siap gitu. Nanti kita lanjutkan. Jadi ketika As'ad bin Zurarah tadi ya, As'ad bin Zurarah tadi itu menyampaikan seperti itu, ya, menyampaikan seperti itu, maka As'ad bin Zurarah itu maksudnya untuk membangun kesadaran mereka. Jadi jangan sampai nanti mereka itu sudah memberikan baiat tapi nggak sadar konsekuensi. Nah, ini kan nanti akhirnya jadi apa namanya?
Ya, jadi baik ya. Nah, As'ad bin Zurarah itu menyampaikan seperti itu, jadi supaya mereka itu sadar ya dengan konsekuensi ketika mereka baiat. Ya, apa konsekuensinya? Itu tadi konsekuensinya setelah mereka membaiat itu, maka mereka harus siap berhadapan dengan bangsa Arab, siap bahwa mereka nanti istilahnya itu seluruh orang-orang Arab itu akan mengarahkan ya ujung tombaknya, ujung panahnya, ujung pedangnya itu kepada mereka. Mereka harus siap, gitu. Ya. Nah, karena itu konsekuensinya. Konsekuensi dari menjadi pembela, menjadi pelindung, menjadi penjaga, ya, menjadi penolong Rasulullah SAW. Nah, ini yang harus dipahami. Makanya balasannya juga luar biasa. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi balasannya itu surga. Itu luar biasa, ya. Kemudian di situ disebutkan, jadi apa konsekuensi yang tadi disebutkan? Pada gilirannya akan menewaskan orang terbaik kalian, membuat kalian terancam pedangnya. Itu tadi kita sudah sampaikan. Jika kalian sanggup bersabar menghadapi semua itu, bawalah Rasulullah. Ya, pahala kalian akan ditanggung oleh Allah. Namun jika kalian mengkhawatirkan diri sendiri, tinggalkanlah baginda dan jelaskanlah kepadanya hal itu. Demikianlah itu lebih beralasan bagimu di sisi Allah. Ini kalimat yang disampaikan oleh siapa? As'ad bin Zurarah, ya, supaya mereka nanti sadar, jangan sampai menyesal gitu loh. Sudah membaiat terus nyesel gitu. Ya kan, nggak boleh. Nah, mereka menjawab, minggirlah As'ad. Ya, demi Allah kami tidak akan meninggalkan baiat ini, kami tidak akan membatalkannya selama-lamanya. Artinya mereka sudah bulat ya, komitmen mereka, sumpah setia mereka kepada Rasulullah SAW. Akhirnya kami berdiri di depan Rasulullah, berbaiat kepada baginda, baginda menjanji kami dan menetapkan syaratnya tadi. Nah, untuk semuanya itu baginda menjanjikan surga. Tadi kita sudah jelaskan ya di dalam surat At-Taubah ayat 111 ya. Nah, jadi itu gambaran ya. Lalu kemudian kalimat yang disampaikan Rasulullah ini yang menarik ya. Jadi Rasulullah kemudian, jadi ketika mereka mengatakan, ya, apakah kelak Anda akan kembali kepada kaummu padahal kami terlanjur memutuskan ikatan itu dan memerangi mereka? Nah, ini kalimat yang penting juga yang disampaikan mereka. Nah, inilah yang nanti kemudian jadi fitnah ya ketika perang Hunain gitu. Pada saat perang Hunain itu yang kan itu nanti orang Quraisy ikut ya. Lalu kemudian ghanimah itu banyak diberikan pada mereka. Orang Ansor itu hanya ada 3 atau 4 orang yang mendapatkan ghanimah. Nah, di situ mulai muncul fitnah ya. Terkait dengan apa? Seolah-olah Nabi itu melupakan ini, padahal itu enggak pernah Rasulullah itu melupakan. Nah, ini penting ya. Menjadi pemimpin itu harus menjaga integritas ya. Jadi kata-kata pemimpin itu akan diingat terus ya. Jadi pemimpin itu enggak boleh mencela-mencela omongannya. Jadi kata-kata yang disampaikan sekarang itu 10, 15, 20 tahun yang akan datang itu akan diingat-ingat oleh orang yang dipimpinnya. Makanya harus kita pegang teguh kata-kata itu. Ya, nah ini. Nah, jadi ketika Rasulullah mendengarkan itu, jawaban Rasulullah, darah kalian adalah darah. Maksudnya apa? Jadi ketika misalnya ada di antara kalian darahnya tertumpahkan, itu sama dengan menumpahkan darahku. Ya, kebinasaan kalian adalah kebinasaanku, itu kata Nabi. Jadi maksudnya Rasulullah nggak akan membiarkan gitu. Ya. Nah, jadi ini gambaran yang disampaikan di dalam penjelasan ini. Nah, akhirnya mereka menerima, ya kan? Mereka menerima. Nah, kemudian Abu Hasyam menjawab, akulah orang pertama yang berbaiat. Kemudian mereka secara bergantian menyatakan baiat. Nah, ini yang disebut dengan baiat nusrah wal man'ah. Jadi baiat untuk memberikan kekuasaan, memberikan pertolongan, memberikan perlindungan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu ya, Bapak sekalian. Jadi kita harus paham posisi baiat tadi ya. Jadi baiat yang pertama tadi itu adalah konteksnya dengan masuk Islam, ya. Kemudian baiat yang kedua tadi itu, ya. Baiat yang kedua tadi itu konteksnya dengan apa namanya baiat masuk Islam juga, tapi lebih praktis ya terkait dengan
amalan-amalan di dalam Islam tadi juga harus mereka lakukan ya sebagai bentuk implementasi dari komitmen baiat mereka. Lalu kemudian yang ketiga tadi adalah baiat untuk memberikan dukungan dan kekuasaan pada Nabi ya. Nah, baiat yang ketiga inilah yang kemudian nanti disebut baiat istilahul hukum, penyerahan kekuasaan dan sebagainya. Karena baiat ini adalah baiat yang nanti akan mengubah dunia. Nah, ini yang paling ditakuti oleh orang kafir ya. Makanya dalam riwayat yang lain disebutkan pada saat terjadinya baiat Aqabah yang kedua itu ada setan itu menjelma, iblis itu menjelma menjadi orang tua. Ya, di situ disebutkan rajulan ajuzun ya min Najd ya. Jadi lelaki tua dari Najd yang kemudian dia datang ke pertemuan atau perhimpunan orang-orang Quraisy yang biasanya mereka berkumpul di Darun Nadwah ya. Darun Nadwah itu di Masjidil Haram ya kalau sekarang posisinya itu ada di lurusnya Hijr Ismail. Nah, di situ mereka berkumpul ya untuk membahas ya tentang kondisi-kondisi perkembangan ya terutama perkembangan Islam. Nah, ketika mereka berkumpul itu rajulun ajuz tadi, orang tua renta tadi yang ngakunya dari Najd tadi itu datang di situ memprovokasi mereka. Karena setan atau iblis ini teriak-teriak di bukit di Mina itu nggak kedengaran. Akhirnya kemudian dia datang ke pertemuan tadi dan menyampaikan kabar tentang atau membocorkan rahasianya Rasulullah ketika Rasulullah SAW mendapatkan baiat Aqabah yang kedua. Setelah itu orang-orang Quraisy ini mengirim utusan ke Yasrib untuk mengecek dan memastikan benar nggak. Nah, karena mereka khawatir kalau nanti Rasulullah kemudian umat Islam ini mendapatkan tempat hijrah dan mendapatkan dukungan politik di Yasrib, maka ini akan menjadi kekuatan yang mengancam mereka. Nah, ini yang sebenarnya terjadi hari ini. Ketika dunia mengalami krisis global ya, dan tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali Islam, kenapa kemudian Islamofobia meningkat? Itu ini. Jadi Islamofobia itu kan narasinya, tapi sebenarnya mereka ingin menghalangi Islam untuk kembali. Mereka ingin menghalangi Islam untuk memimpin dunia. Mereka ingin menghalangi Islam untuk memimpin peradaban. Makanya kemudian mereka citrakan Islam itu dengan citra yang negatif. Ya. Nah, ini. Nah, jadi itulah gambarannya. Makanya baiat yang kedua, baiat Aqabah yang kedua ini, kita adalah baiat yang boleh dikatakan paling berat. Karena dia bukan baiat untuk dirinya sendiri, tapi baiat untuk memberikan kekuasaan, termasuk konsekuensi dari kekuasaan Islam tadi itu, adalah munculnya ancaman ya termasuk panah, busur-busur panah ya, kemudian ujung-ujung tombak, ujung-ujung pedang dan sebagainya itu moncongnya ujungnya diarahkan kepada mereka yang memberikan nusrah dan manah tadi. Nah, makanya As'ad bin Zurarah tadi menyampaikan itu supaya mereka sadar, mereka siap dan kemudian setelah itu mereka betul-betul bisa mempertahankan kemuliaannya tadi. Ya, baik ya. Sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin dipertanyakan, silakan untuk Bapak-Bapak bisa raise hand dan untuk Ibu-ibu bisa dituliskan di kolom chat. Enggak ada? Belum ada nampaknya, Ustadz. Silakan dilanjutkan saja bacanya. Baik, Pak D, bisa dilanjut Pak D? Lanjut. Baiat untuk berjihad. Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW berangkat menuju Khandaq. Ternyata para sahabat Muhajirin dan Ansor sedang menggali parit di suatu pagi yang sangat dingin. Mereka tidak punya budak yang bisa melakukan pekerjaan itu untuk mereka. Ketika melihat keletihan dan kelaparan mereka,
Rasulullah SAW bersenandung, Allahumma innal aisha aisul akhirah fa'firil ansara wal muhajirin. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan hakiki adalah akhirat, maka ampunilah ansor dan muhajirin. Mereka pun menjahut alal jihad ma baqaina abadan nahnul ladzina bayaqu Muhammad. Kamilah yang telah membayat Muhammad untuk jihad selama hayat di kandung badan. Bayat untuk mati. Sampai sini dulu. Oh, iya. Nah, ini adalah bayat. Jadi tadi yang makanya kita sampaikan ya. Jadi bayat itu adalah kenapa Allah menggunakan kata bayat, kenapa Rasulullah menggunakan kata bayat? Karena sebenarnya orang yang berbayat itu sedang melakukan apa? Jual beli, melakukan transaksi. Ya, sehingga kata bayat itu diartikan misalnya komitmen atau sumpah setia dan seterusnya ya. Nah, jadi sebenarnya orang yang berbayat itu sedang melakukan jual beli, melakukan transaksi ya dengan Allah. Nah, di sini poin berikutnya itu adalah bayat untuk jihad, ya, bayat untuk jihad. Nah, tadi kita sudah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 111 itu, Allah kan sebenarnya sudah membeli ya, dari kita itu, jiwa kita, kemudian harta kita itu kan semuanya sudah dibeli oleh Allah dengan surga. Artinya apa? Kalau kita paham itu, mestinya kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh sayang lagi gitu. Selama jiwanya, selama hartanya itu digunakan untuk berjuang di jalan Allah, ya no problem, nggak ada masalah. Nah, di dalam konteks ini ya, Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas, Rasulullah itu berangkat menuju Khandaq. Khandaq itu parit ya, yang digali oleh Nabi dan para sahabat pada saat perang Ahzab atau perang Khandaq. Ya namanya itu perang yang terjadi pada tahun kelima ya, setelah perang Uhud. Nah, siapa musuhnya dalam perang Ahzab atau perang Khandaq ini? Musuhnya adalah gabungan. Nah, ini kalau bisa kita katakan perang Khandaq atau perang Ahzab ini adalah perang kaum muslimin melawan pasukan koalisi. Jadi kalau sekarang kita melihat ya, ketika Islam itu mau bangkit, pasukan koalisi itu berusaha untuk menghancurkan Islam, itu adalah fenomena perang Khandaq, itu adalah fenomena perang Ahzab. Ya, seperti misalnya umat Islam di Suriah, umat Islam di misalnya Afghanistan dan sebagainya, itu fenomena perang Ahzab. Nah, di sini disebutkan ya, ternyata para sahabat Muhajirin sedang menggali parit ketika itu. Di suatu pagi yang sangat dingin dan parit itu digali atas usulan siapa? Usulan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini adalah sahabat Nabi yang punya pengalaman ya, keliling, tahu bagaimana benteng-benteng orang Romawi ya, orang Persia. Maka kemudian gambaran benteng-benteng tadi itu disampaikan kepada Nabi, lalu kemudian strategi parit-parit tadi dibuat ya, karena kalau membangun benteng kan butuh modal ya, kalau membangun parit itu kan nggak butuh ya, kecuali menggali saja, kalau menggali kan nggak butuh modal ya, kecuali tenaga, tapi kalau yang dibangun tembok itu kan butuh modal ya, maka strateginya adalah menggali parit, sebenarnya itu adalah untuk benteng. Jadi panjangnya itu kira-kira 15 kilometer ya, kemudian dalamnya itu sekitar 3 meter ya, lebarnya itu kurang lebih pokoknya kuda itu nggak bisa melompat. Nah, ini yang dilakukan. Jadi mereka tidak punya budak yang bisa melakukan pekerjaan itu untuk mereka. Nah, ketika melihat keletihan dan kelaparan mereka, Rasulullah bersenandung, Allahumma innal aisha aisyul akhirah, ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang abadi adalah kehidupan akhirat. Faghfiril ansar wal muhajirah, maka ampunilah orang-orang ansar dan orang muhajirin. Ya, kemudian disebutkan alal jihadi ma baqaina abadan nahnul ladzina baya'u Muhammadan. Jadi kamilah yang telah membayar Muhammad untuk jihad selama-lamanya. Ya, selama hayat di kandung badan.
Nahnul ladzina bay'u Muhammadan alal jihadi ma baqaina abadan. Ya, ini syair yang dilantunkan oleh mereka, ya, orang-orang Ansar dan Muhajirin. Setelah Rasulullah mengatakan Allahumma innal aisha aisul akhirah waghfirul ansar wal muhajirin. Nah, jadi ini, ya. Baik, ya. Silakan. Dilanjut. Pak Ade. Ya, sebentar. Bayat untuk mati. Bukhari meriwayatkan dari Salamah radhiyallahu anhu, ia bercerita, aku membayat Nabi SAW, kemudian berteduh di bawah pohon. Ketika orang sudah sepi, beliau bertanya, hai Ibnul Aqwa, tidakkah engkau berbayat? Aku menjawab, aku sudah berbayat Rasulullah. Beliau berkata, berbayatlah lagi. Maka aku berbayat untuk kedua kalinya. Kemudian perawi bertanya kepada Ibnul Aqwa, wahai Abu Muslim, untuk hal apakah kalian berbayat pada saat itu? Ia menjawab, untuk mati. Bukhari juga meriwayatkan dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia mengisahkan bahwa sewaktu terjadi peristiwa Harrah, seseorang mendatanginya dan berkata, Ibnu Hanzalah telah membayat orang untuk mati. Ia menukas, aku tidak berbayat untuk mati kepada seorang pun sepeninggal Rasulullah SAW. Ya. Nah, jadi ini berikutnya adalah bayat untuk mati. Ya, tadi kita sudah sampaikan. Jadi ada bayat untuk jihad, ada bayat untuk mati dan sebagainya. Ya. Nah, maksudnya ini adalah kaitannya tadi ya dengan transaksi itu. Nah, di sini disebutkan Imam Bukhari meriwayatkan dari Salamah, beliau bercerita, aku membayat Nabi. Kemudian baginda berteduh di bawah pohon, ketika orang sudah sepi, baginda bertanya, ya Ibnu Aqwa, tidakkah engkau berbayat? Aku menjawab, aku sudah berbayat ya Rasulullah. Baginda berkata, berbayatlah lagi. Aku kemudian berbayat untuk kedua kalinya. Nah, perawi bertanya kepada Ibnu Aqwa, wahai Abu Muslim, ya kamu kan sudah bayat, untuk apa bayat lagi pada saat itu? Nah, kemudian Abu Muslim atau Ibnu Aqwa tadi menjawab untuk bayat untuk mati. Gitu. Maksudnya ya karena kan Rasulullah itu jadi gini ya, di dalam hadis Nabi itu disebutkan ya, kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi. Kamu itu enggak disebut beriman sehingga aku lebih kalian cintai. Ya. Dari apa? Pertama min malihi hartanya. Kemudian waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Ya. Jadi dari hartanya, dari anaknya, dari orang tuanya, ya, dan semuanya. Nah, sampai dari dirinya sendiri. Gitu. Nah, dalam kasus ini berarti apa? Rasulullah itu harus dibela. Membela Nabi itu bahkan harus dengan pengorbanan yang luar biasa, termasuk mengorbankan nyawanya sendiri. Jadi kalau orang itu, misalnya seperti hari ini ya, kalau kita lihat Nabi Muhammad dihina begitu rupa, orang yang membela Rasulullah itu sanggup melakukan apapun untuk Nabi, berdasarkan hadis tadi. Nah itu yang disebut dengan bayat untuk mati tadi, sama seperti bayat Ridwan. Bayat Ridwan pada waktu itu adalah bayat yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, yaitu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu an diutus oleh Nabi untuk melakukan negosiasi dengan orang Quraisy ya agar pada saat itu diizinkan untuk melaksanakan umroh ya, tahun ke-6, tapi justru ditolak. Nah pada saat itulah Rasulullah SAW mengajak para sahabat ya, ketika itu Rasulullah berada di bawah pohon. Ya, seperti tadi ceritakan, berteduh di bawah pohon ini terkait dengan bayat Ridwan yang terjadi pada tahun ke-6 ya, Hijriah, ya, yang kemudian disebut dengan Suluh Hudaybiyah atau peristiwa Hudaybiyah. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW membaiat para sahabat. Baiatnya itu adalah baiat untuk mati.
kalau nanti sampai Utsman bin Affan nggak kembali, Utsman bin Affan ini dibunuh oleh mereka, maka kita akan serang mereka apapun yang terjadi sampai tetes darah penghabisan begitu. Nah, ini yang kemudian disebut baiat untuk mati tadi. Makanya ketika Ibnul Aqwa bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau tidak membaiat? Aku kan sudah baiat ya Rasulullah. Nah, kemudian Ibnul Aqwa atau Abu Muslim ini tanya, lalu baiat saat itu baiat untuk apa? Baiat untuk mati. Itu jawabannya. Ya. Lalu kemudian ini sebagai pembanding ada peristiwa berikutnya, yaitu pada saat Abdullah bin Zaid ya mengisahkan sewaktu terjadi perang Harrah. Perang Harrah itu adalah perang yang terjadi pada saat zamannya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini adalah anaknya Muawiyah yang dikenal sebagai penguasa Bani Umayyah yang dolim. Ya. Nah, jadi dia melakukan supaya mendapatkan katakanlah dukungan ya, hidup mati itu melakukan baiat tadi, tapi ditolak ya. Jadi seseorang mendatanginya dan berkata, Ibnu Handalah telah membaiat orang untuk mati. Nah, kemudian dia menugas, aku tidak akan berbaiat untuk mati kepada seorang pun sepeninggal Rasulullah. Ya kan? Nah, kenapa Ibnu Aqwa mengatakan seperti itu? Jadi kalau baiat untuk mati tadi itu hanya untuk Nabi. Maksudnya kalau orang itu dibela, kan manusia yang lain ya, termasuk khalifah itu kan tidak maksum dalam rangka sunnah. Jadi kalau berbaiat, maka baiatnya itu adalah baiat untuk mengangkat khalifah dan baiat untuk mentaati itu saja. Bukan baiat seperti membela Nabi tadi sampai seperti itu ya. Istilahnya membela Nabi itu kan sampai tetes darah penghabisan. Nah, ini yang harus kita pahami. Makanya Ibnul Aqwa menyatakan seperti itu. Nah, itu yang perlu kita catat ya, Bapak sekalian. Jelas ya? Nah, ini konteks terkait dengan baiat yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi di dalam bab ini. Jadi baiat untuk mati tadi itu konteks. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silahkan membuka mic-nya langsung. Baik, enggak ada silakan diteruskan. Lanjut, Ustaz. Ya, silakan. Baiat untuk mendengarkan dan taat. Baihaqi meriwayatkan dari Ubaidillah bin Rafi radhiyallahu anhu yang menceritakan, Geriba Arak telah tiba, lalu datanglah Ubadah bin Samit melubangi wadah itu seraya berkata, sesungguhnya kita telah berbaiat kepada Rasulullah untuk mendengarkan dan menaati beliau, baik sewaktu giat maupun malas, untuk berderma, baik sewaktu miskin maupun kaya, untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, untuk mendakwahkan Allah tanpa tergoyahkan oleh celaan para pencela, juga untuk menolong Rasulullah SAW ketika tinggal bersama kita di Yasrib, menjauhkannya dari segala sesuatu yang kita jauhkan dari diri sendiri, istri, dan keturunan kita. Untuk itu semua, balasannya adalah surga. Itulah baiat kami kepada Rasulullah SAW. Riwayat ini sanadnya baik dan kuat, tetapi mereka tidak meriwayatkannya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Jarir radhiyallahu anhu, katanya, aku berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk mendengarkan dan menaati serta menasihati kaum muslimin. Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Jarir, tuturnya, aku datangi Nabi SAW dan berkata, aku berbaiat kepadamu untuk mendengarkan dan menaati baik hal yang kusukai maupun yang tidak kusukai. Nabi SAW bertanya, mampukah engkau melakukannya? Berhati-hatilah, katakan saja dalam hal yang aku mampu. Aku menerukan dalam hal yang aku mampu. Rasulullah pun membayatku dan memberi nasihat untuk kaum muslimin. Ya, jadi
Baiat berikutnya ini adalah baiat litta'ah ya. Kalimat baiat litta'ah itu ya sebenarnya ini adalah konsekuensi dari baiat. Jadi baiat itu seperti tadi kita sudah sampaikan, komitmen ya. Pada saat yang sama baiat itu juga punya konotasi kita melakukan transaksi ya, jual beli dengan Allah, dengan Rasul gitu. Nah, nanti ada baiat kepada khalifah. Baiat pada khalifah itu adalah baiat litta'ah, as-sam'i wa ta'ah. Nah, ini yang sebenarnya konteksnya baiat yang kita bahas ini. Jadi, baiat kepada khalifah itu adalah baiat untuk as-sam'i wa ta'ah. Ya, bayatna Rasulullah ala sam'i wa ta'ah fi mansyatina wa makrahina. Ya, kami membaiat Rasulullah untuk mendengarkan dan mentaati. Fi mansyatina wa makrahina. Baik ketika kami lapang maupun ketika kami susah, ketika kami senang maupun ketika kami susah. Itu yang disampaikan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Jadi artinya mereka memberikan baiat itu adalah untuk memberikan kesetiaan. Ya. Nah, jadi dalam suka duka, jadi orang itu kan kadang-kadang mau enaknya saja. Ketika enak dia dukung, ketika nggak enak dia nggak mau. Ya namanya kondisi itu kadang enak, kadang nggak enak. Makanya ketika kita memberikan baiat ya kepada penguasa atau kekuasaan tadi, itu harus konsisten. Ya kadang namanya situasi itu dipergilirkan, ada yang enak, ada yang tidak, ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, itu situasinya. Makanya tadi disebutkan baiat ya, baiat lisam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan mentaati. Nah, baiat ini sebenarnya adalah baiat yang ditujukan kepada kepala negara. Baiat lisam'i wa ta'ah. Jadi konteksnya itu. Makanya nanti di dalam baiat di dalam Islam itu ada baiat iniqad, itu konteksnya untuk mengangkat kepala negara. Kemudian yang kedua itu adalah baiat litta'ah, ini yang disebutkan di sini, ini dasarnya. Baiat untuk mentaati ya penguasa yang sah yang dia dibaiat atau diangkat dengan akad iniqad. Nah itu ya. Jadi kalimat-kalimatnya itu nanti ke sana semua ujungnya itu. As-sam'i wa ta'ati atau bayatna Rasulullah ala sam'i wa ta'ati fi masyaqatina wa makrahina dan seterusnya. Itu semua ya di situ. Kemudian itu baiat litta'ah ya. Jadi baiat litta'ah, baiat untuk mendengar dan mentaati. Nah, satu hal yang perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu sekalian begini. Jadi kita pertanyaannya kenapa ya Rasulullah SAW itu mesti dibaiat. Nah, ada pertanyaan, ya ini disebutkan juga nanti dalam kitab-kitab fikih ya. Jadi kalau Rasulullah SAW itu sebagai nabi, sebagai rasul, kan sebenarnya cukup diimani gitu. Ya kan, cukup diimani. Kenapa? Karena soal kenabian dan kerasulan itu adalah soal keimanan. Pertanyaannya kemudian kenapa Rasulullah masih minta dibaiat? Ini yang kemudian nanti kita jelaskan. Nah, ini konteksnya dengan poin baiat untuk mendengarkan dan mentaati. Nah, jadi begini nalarnya itu. Rasulullah ketika menjadi nabi dan rasul memang tidak butuh baiat. Karena pada dasarnya itu adalah nubuwah dan risalah. Statusnya adalah status iman yang harus diimani. Ya. Nah, karena itu ketika ada permintaan agar Rasulullah dibaiat, maka baiat kepada Nabi tadi itu konteksnya bukan terkait dengan baiat untuk nubuwah dan risalah. Lalu baiat untuk apa? Baiat untuk yang lain. Nah, makanya tadi ada beberapa ya. Nah, jadi baiat yang lain. Maka dalam hal ini konteksnya yang terakhir tadi itu adalah baiat untuk memberikan kekuasaan. Itu adalah baiat untuk memberikan ketaatan dan sebagainya. Nah, itu konteksnya. Ya. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan ya di dalam konteks nabi-nabi dan rasul yang lain ya, kan kisahnya itu terkait dengan iman. Ya, mereka menyatakan sebagai nabi dan rasul ya sudah diyakini, diimani gitu.
Tadi nggak ada istilah pembaiatan. Nah, tapi Rasulullah karena bukan hanya Nabi dan Rasul, tapi Nabi Muhammad itu juga kepala negara. Nah, maka baiat itu diminta oleh Rasulullah untuk apa? Meneguhkan eksistensi Nabi, seperti yang tadi disebutkan di bab sebelumnya. Kalaulah nanti seandainya Rasulullah itu mendapatkan serangan, mereka juga berdiri untuk menjadi tameng, menjadi perisai, untuk menjadi pelindung, penolong bagi Rasulullah. Nah, itu fungsi baiat tadi. Nah, makanya tadi ada baiat lil jihad, ada baiat untuk mati, ada baiat lisami wa ta'ah, ya, baiat lin nusrah dan seterusnya. Itu nanti di situ ya konteksnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Baik, silakan kalau ada pertanyaan atau mau dilanjutkan silakan. Baiat kaum perempuan. Ahmad, Abu Ya'la, dan At-Tabrani dengan perawi yang sikoh sebagaimana dikatakan Al-Haythami meriwayatkan dari Ummu Atiyah yang menceritakan ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, perempuan Ansor berkumpul di sebuah rumah. Lalu beliau mengutus Umar bin Khattab untuk mendatangi mereka. Umar berhenti di depan pintu dan mengucapkan salam, kemudian mereka menjawab salamnya. Kata Umar, aku adalah utusan Rasulullah kepada kalian. Kami menjawab, selamat datang, Rasulullah dan utusan Rasulullah. Umar berkata, berbaiklah kalian untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak kalian, tidak mengada-adakan perbuatan dusta dengan tangan dan kaki kalian, dan tidak durhaka dalam perbuatan yang baik. Mereka menjawab, baiklah. Umar kemudian menjulurkan tangannya dari luar pintu, sedangkan mereka menjulurkan tangan dari dalam rumah. Umar berkata, ya Allah, saksikanlah. Pada 2 hari raya, kami diperintahkan untuk mengajak perempuan haid dan anak perempuan, tetapi kami dilarang mengantarkan jenazah ke kubur dan tidak ada kewajiban sholat Jumat bagi kami. Kemudian aku bertanya kepada Umar tentang maksud perbuatan dusta dan tidak durhaka dalam perbuatan yang baik. Maka Umar menjawab, maksudnya adalah meratapi jenazah. Malik meriwayatkan dari Umaymah binti Ruqayyah dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban, ceritanya, aku mendatangi Rasulullah SAW bersama sejumlah perempuan untuk menyatakan baiat. Kami berkata, kami akan berbaiat kepadamu, Rasulullah, bahwa kami tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun. Kami tidak akan mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak kami, tidak akan mengada-adakan perbuatan dusta dengan tangan serta kaki kami, dan tidak akan mendurhakaimu dalam perbuatan baik. Rasulullah SAW bersabda, sejauh kemampuan kalian. Kami berkata, Allah dan Rasul-Nya lebih menyayangi kami daripada diri kami sendiri. Kemarilah, wahai Rasulullah, kami siap berbaiat kepada Anda. Rasulullah menjawab, aku tidak berjabat tangan dengan perempuan. Perkataanku kepada 100 perempuan sama seperti perkataanku kepada 1 perempuan. Al-Hakim meriwayatkan dari Fatimah binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdu Syams radhiyallahu anhu bahwa Abu Huzaifah bin Utbah membawa Fatimah dan Hindun, keduanya anak perempuan Utbah, untuk menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan baiat. Fatimah mengatakan, beliau membaiat kami dengan syarat tersebut. Fatimah menceritakan, kami bertanya kepada Abu Huzaifah, wahai sepupuku, pernahkah engkau menyaksikan kelemahan dan kehinaan seperti ini pada kaummu? Abu Huzaifah menjawab, diamlah, berbaiatlah saja kepada Rasulullah, sebab dengan syarat seperti inilah beliau menerima baiat dan demikianlah beliau menerima syarat. Hindun menyahut, aku tidak akan berbaiat kepadamu untuk tidak mencuri, sebab aku suka mencuri harta suamiku. Nabi menahan tangannya, Hindun juga menahan tangannya, sampai beliau mengirim utusan kepada Abu Sufyan dan memintakan kerelaan untuk istrinya. Abu Sufyan menjawab, untuk kurma rutbah boleh saja, adapun kurma yang kering tidak kuperbolehkan, baik sebagai pemberian maupun penghormatan. Kemudian kami berbaiat kepada Rasulullah, dan aku berkata,
Dulu tidak ada kemah yang lebih kubenci daripada kemahmu. Tidak ada yang lebih kuinginkan supaya dihancurkan Allah beserta semua isinya daripada kemahmu. Namun sekarang demi Allah, tidak ada kemah yang lebih kuinginkan supaya dimakmurkan Allah dan diberkahi daripada kemahmu. Rasulullah SAW menyahut, juga demi Allah, tidak sempurna iman masing-masing kalian sebelum aku lebih dicintainya daripada anak dan orang tuanya. Al-Hakim mengatakan, ini adalah hadis dengan sanad sahih, namun ia tidak meriwayatkannya. Hal ini disepakati oleh Az-Zahabi yang kemudian mengatakan sahih. Baik, ya. Berikutnya adalah baiat perempuan, ya. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami, ya. Yang pertama adalah riwayat dari Ummu Atiyah. Jadi Ummu Atiyah ini adalah perempuan yang terlibat dalam baiat kepada Rasulullah SAW. Dan riwayat Ummu Atiyah ini sangat masyhur. Jadi di sini disebutkan ketika Rasulullah tiba di Madinah, perempuan Ansar berkumpul di sebuah rumah. Baginda mengutus Umar bin Khattab untuk mendatangi mereka. Umar berhenti di depan pintu, mengucapkan salam. Kemudian mereka menjawab salamnya. Kata Umar, aku adalah utusan Rasulullah pada kalian. Kami menjawab selamat datang Rasulullah dan utusan Rasulullah. Lalu Umar berkata, berbaiatlah kalian untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri dan seterusnya, ya. Nah, mereka menjawab baiklah dan seterusnya. Jadi isi dari baiat tadi itu sebenarnya kalau kita perhatikan itu adalah baiat yang merupakan konsekuensi dari keislaman atau konsekuensi dari keimanan mereka. Ya. Nah, termasuk diantaranya tidak berbohong dan sebagainya. Ya. Nah, ini bentuk baiat yang disampaikan oleh mereka. Kemudian sejumlah perempuan, ya, aku mendatangi Rasulullah bersama sejumlah perempuan menyatakan baiat. Ya, ini cerita dari Umaymah binti Ruqayyah. Jadi aku mendatangi Rasulullah bersama sejumlah perempuan menyatakan baiat. Kami berkata, kami akan baiat padamu, Rasulullah, bahwa kami tidak menyekutukan Allah dan seterusnya. Lalu Rasulullah bertanya, sejauh mana kemampuan kalian? Allah dan Rasulnya menyayangi kami daripada diri kami sendiri. Ya, kemarilah, wahai Rasulullah, kami siap berbaiat pada Anda. Nah, lalu Rasulullah menjawab, aku tidak berjabat tangan dengan perempuan. Perkataanku kepada 100 perempuan sama seperti perkataanku pada satu perempuan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, di sini ada riwayat, ya, yang di situ menyatakan Rasulullah tidak berjabat tangan. Tapi di dalam hadis Ummu Atiyah yang lain itu ada dalam arti maknanya. Ummu Atiyah menurutkan faqabidat imra'atun minna yadaha. Jadi seorang perempuan dari kami kemudian menarik tangannya. Itu bisa kita pahami bahwa konteksnya ini terkait dengan jabat tangan. Nah, maka di sini ada dua riwayat yang kelihatannya kontradiksi, ya. Jadi satu riwayat yang menyebutkan seperti Aisyah juga menyatakan seperti ini. Rasulullah SAW tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan. Nah, dalam hadis tadi Rasulullah juga mengatakan begitu. Tapi dalam riwayat Ummu Atiyah ada pernyataan seperti itu. Nah, di sini pertama, ya, satu tentang Aisyah dan Ummu Atiyah, ya, perbedaannya. Kalau Sayyidah Aisyah mengatakan seperti itu bisa kita katakan itu boleh saja sebagai pengalaman pribadinya Sayyidah Aisyah. Karena beliau tidak tahu, atau sepanjang yang beliau tahu memang seperti itu. Di mana Rasulullah tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan. Nah, sementara sepengetahuan Ummu Atiyah, karena Ummu Atiyah menjadi pelaku langsung di situ, Ummu Atiyah mengatakan, kami melihat, ya, seorang perempuan ketika itu setelah menarik tangannya, berarti setelah berjabat tangan, ya. Nah, jadi di sini ada kontradiksi antara dua riwayat tadi. Maka kesimpulannya riwayat Ummu Atiyah tadi dikuatkan karena sebagai pelaku langsung dibanding yang riwayat Sayyidah Aisyah. Ini poinnya. Berarti berjabat tangan tadi itu dalam konteks baiat tadi itu dibolehkan.
Meskipun itu khilaful aula, menyalahi yang utama. Terus bagaimana yang utama? Seperti kata Nabi tadi, aku tidak berjabat tangan dan perempuan itu yang utama. Nah, di sini pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau ada kontradiksi antara hadis dalam bentuk ucapan dan hadis dalam bentuk perbuatan? Nah, maka bisa kita pahami, kalaulah misalnya ada kasus Ummati yang menyatakan seperti itu, di mana Ummati tadi menceritakan tentang perbuatan Nabi, berarti dalam konteks ini konteks perbuatan Rasulullah ya terkait dengan jabat tangan tadi itu bisa dianggap ya satu, kalau itu dianggap hadisnya tadi itu sifatnya umum, berarti hadis itu lebih kuat ketimbang hadis Aisyah tadi karena ini pelaku langsung. Atau kemungkinan kedua itu terkait dengan kekhususan bagi Nabi. Ya, artinya bahwa itu khusus bagi Nabi. Meskipun secara umum tadi disebutkan Rasulullah mengatakan seperti itu bahwa Nabi itu tidak berjabat tangan atau berjabat tangan dengan perempuan itu lebih baik ditusuk-tusuk dengan jarum dan sebagainya tadi. Berarti di sini ada indikasi bahwa melakukan perkara tadi itu tidak lebih baik daripada meninggalkannya. Itu bisa dipahami seperti itu. Karena itu kemudian bisa disimpulkan bahwa berjabat tangan tadi itu karena ada dua dalil, ya satu membenarkan atau yang satu terjadi jabatannya, yang satu tidak. Berarti dua dalilnya kita pakai dua-duanya. Kesimpulannya apa? Mubah, ya. Tapi itu menyalahi yang lebih utama. Yang lebih utama yang nggak usah jabat tangan ya, antara laki dan perempuan. Nah, itu kesimpulannya. Nah, ya, dari sekian banyak dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, itu konteks dengan baiat. Nah, isinya itu hampir sama seperti baiat-baiat sebelumnya tadi. Ya. Jadi ini konteksnya dengan baiat perempuan. Nah, mengenai isinya seperti yang tadi kita sudah sebutkan sama. Ya, tidak mencuri, tidak bohong, tidak berzina, tidak ini. Ya. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Gimana Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, dilanjutkan baiat anak kecil yang belum balik ya, sampai baiat sahabat kepada khalifah. Silakan. Tinggal dua sub. Oke, baik, silakan Pak D. Baiat anak kecil yang belum balik. Atta berani meriwayatkan dari Muhammad bin Ali bin Husain radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW membaiat Hasan dan Husain, Abdullah bin Abbas serta Abdullah bin Ja'far ketika mereka masih kanak-kanak, belum berjanggut dan belum balik. Rasulullah tidak membaiat anak kecil kecuali kami. Baiat sahabat kepada khalifah. Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Afif radhiyallahu an, ceritanya, aku melihat Abu Bakar radhiyallahu an membaiat orang banyak sepeninggal Rasulullah SAW. Sejumlah orang mengelompok. Kemudian Abu Bakar bertanya, bersediakah kalian berbaiat kepadaku untuk patuh dan taat kepada Allah, kitabnya, kemudian kepada pemimpin? Mereka menjawab, ya. Abu Bakar kemudian membaiat mereka. Aku berdiri di dekatnya, saat itu aku baru saja akil balik atau sedikit lebih tua. Aku telah mempelajari syarat yang dikatakan Abu Bakar dalam baiat itu. Kemudian aku mendatanginya dan langsung berkata, aku berbaiat kepadamu untuk patuh dan taat kepada Allah, kepada kitabnya, dan kepada pemimpin. Abu Bakar menatapku dari ujung kepala ke ujung kaki, lalu ia mengalihkan pandangannya. Kurasa ia kagum terhadapku. Ibnu Sa'ad, Ibnu Abi Syaibah, dan At-Tayalisi menceritakan dari Anas radhiyallahu anhu, katanya, aku datang ke Madinah ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu telah wafat dan digantikan oleh Umar radhiyallahu anhu. Aku berkata kepada Umar, ulurkanlah tanganmu, aku akan berbaiat atas syarat yang serupa dengan baiat untuk sahabatmu yang telah lalu, maksudnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, untuk mendengarkan dan menaatimu semampuku. Dalam As-Sunnah, Ahmad meriwayatkan dari Sulaim Abu Umair radhiyallahu anhu bahwa rombongan dari Al-Hamra mendatangi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu
dan berbaiat kepadanya untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan meninggalkan hari raya Majusi. Setelah mereka menyetujui, Utsman pun membaiat mereka. Demikianlah dituturkan dalam Kans al-Umal. Ya, pertama baiat anak kecil yang belum balik ya. Jadi ini kaitannya dengan kisah yang di situ disebutkan Muhammad bin Ali Husain ya, sungguhnya Nabi membaiat Hasan dan Husain, Abdullah bin Abbas serta Abdullah bin Ja'far ketika mereka masih kanak-kanak, belum berjanggut dan belum balik ya. Rasulullah tidak membaiat anak kecil kecuali kami. Jadi nah, di dalam riwayat yang lain itu Rasulullah SAW juga, jadi kalau dalam riwayat ini disebutkan Rasulullah menerima baiat Sayyidina Hasan bin Husain, kemudian Abdullah bin Abbas. Tapi dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menolak ya baiat yang dilakukan oleh Hisham. Ya. Nah, karena ketika bapaknya membawa Hisham ke hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah mengelus-ngelus kepalanya, rambutnya, dan mengatakan dia masih kecil. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa pada dasarnya baiat, ya khususnya terkait dengan baiat li-ta'ah tadi, ya karena itu kaitannya nanti dengan taklif, beban hukum. Jadi kalau dia belum balik ya nggak wajib. Nah, begini, dalam konteks kepala negara, baiat itu tadi kita sudah jelaskan ada dua. Ada baiat iniqad, itu berarti baiat untuk pengangkatan, di mana baiat ini statusnya fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu berarti kalau sudah ada yang melakukan dan berhasil mengangkat seorang menjadi kepala negara, sudah selesai. Yang lain nggak kena. Nah, yang kedua adalah setelah dia menjadi kepala negara, lalu baiat berikutnya itu adalah baiat lit-ta'ah, di as-sam'i wa ta'ah tadi. Jadi baiat untuk mendengarkan dan mentaati. Nah, baiat ini itu status hukumnya tidak fardu kifayah tapi fardu ain. Berarti apa? Masing-masing wajib. Nah, tinggal pertanyaannya begini. Apakah fardu ain ini berlaku untuk semua orang? Jawabannya tentu kecuali orang-orang yang belum mukallaf. Nah, siapa yang belum mukallaf itu? Nah, di situ tadi disebutkan. Ya, di sana ada kisah tentang Hisham yang baiatnya ditolak oleh Nabi karena masih kecil. Adapun dalam kasus Sayyidina Hasan dan Husain kemudian Abdullah bin Zubair, ya ini tidak bisa dikatakan bahwa baiat itu juga wajib bagi anak kecil, tidak. Tapi kalau itu dilakukan pun nggak apa-apa, sama seperti sholat. Sholat itu tidak wajib untuk anak kecil, tapi kalau anak kecil itu melakukan sholat kan nggak apa-apa. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir itu melakukan sholat harus dilarang. Kenapa? Karena mereka tidak boleh melaksanakan sholat, mereka tidak boleh melaksanakan zakat, mereka tidak boleh haji, mereka tidak boleh katakanlah membayar zakat, karena itu mensyaratkan mereka itu harus Islam. Kalau tidak terpenuhi syarat tadi, mereka nggak boleh. Nah, sedangkan untuk menunaikannya, ya, jadi kalau tadi itu kan dalam konteks anak kecil tadi seperti Sayyidina Hasan dan Husain tadi, untuk menunaikannya dia karena Muslim. Ibnu Abbas Muslim, maka meskipun belum balik nggak apa-apa. Jadi ini kaitannya dengan syurut taklif, bukan syurut ada. Syarat taklif bukan syarat untuk menunaikan. Nah, ini yang harus kita paham. Nah, poin berikutnya adalah baiat sahabat kepada khalifah. Ya, baiat sahabat kepada khalifah. Nah, jadi baiat kepada khalifah tadi kita sudah sebutkan ada dua ya. Yang pertama adalah baiat iniqad, ya, baiat untuk mengangkat. Nah, dalam kasus Abu Bakar, baiat iniqadnya itu dilakukan di Saqifah Bani Sa'idah ketika beberapa sahabat termasuk Abu Bakar, Umar, Sa'ad Abu Ubaidah al-Jarrah, lalu kemudian di sana ada Sa'ad bin Ubadah, ya, dan yang lain-lain, maka kemudian terjadilah di situ proses ya diskusi, dialog yang panjang sampai akhirnya mengerucut siapa yang akan menggantikan Rasulullah dalam memimpin agama dan dunia ini. Akhirnya mengerucutlah kepada sosok Abu Bakar.
ya, sampai akhirnya kemudian Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Nah, itu adalah hari pertama, yaitu hari pertama. Lalu kemudian Rasulullah SAW dimakamkan. Setelah Rasulullah jadi sebelum Rasulullah dimakamkan itu Abu Bakar dibaiat, ya, dibaiat dulu, baiat li ta'ah dulu, ya. Nah, meski nanti ada beberapa orang yang belum membaiat pada saat itu, ya, termasuk nanti ada kasusnya Sayyidina Ali, ya, Fatimah dan seterusnya. Ala kulli hal, baiat ini wajib, baiat yang li ta'ah ini wajib. Hukumnya tadi kita sudah sebutkan adalah fardu ain, ya. Baik ya Bapak Ibu sekalian, itu kesimpulan yang bisa kita pahami, ya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan bab yang kedua, ya, yaitu pembahasan tentang baiat, ya, setelah pembahasan. Insyaallah kita akan lanjutkan, ya, kalau nggak ada pertanyaan pada pembahasan berikutnya nanti, yaitu terkait dengan tabah, ya, as-sabru fi sabilillah. Jadi sabar, ya, di jalan Allah Subhanahu. Silakan kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri sampai di sini, ya. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan? Ya. Sepertinya nggak ada, Ustadz. Baik, Ya. ya. Nah, kalau nggak ada, kita mari tutup dengan baca doa kafaratul majelis, ya, dan doa bersama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yafi ni'amahu kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa adhim sultanik. Allahumma inna na'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri. Allahumma inna nasta'inuka nastaghfiruka wa nakfuruka wa nu'minu bika nakhlamu syirka. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'u wa na'budu wa rahmataka wa nasyhadu inna 'adzabaka al-kitabil qur'anil majid. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kulli ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.